Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas studi kasus yang kami pilih, yaitu mengenai prediksi suhu udara di Kota Bandung menggunakan interpolasi Lagrange. Nah, adapun anggota kelompok kami yaitu terdiri dari saya sendiri, Elijah Swastiko dengan NIM 2309749, lalu rekan saya. Oke. Saya sendiri Raka Iskandar dengan NIM 2306068. Oke, dan saya sendiri Andika Bahari Maskar dengan NIM 2304076. Di sini saya akan membahas tentang metode interpolasi Lagrange, yaitu metode yang akan kami pilih untuk studi kasus yang sudah disebutkan oleh rekan saya tadi, Raka Iskandar, yaitu tentang prediksi suhu udara di Kota Bandung. Selanjutnya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, kita memperkenalkan dulu apa sih itu metode interpolasi Lagrange. Nah, metode interpolasi Lagrange adalah teknik matematika yang digunakan untuk memperkirakan nilai di antara titik-titik data yang diketahui dengan beberapa aplikasi di banyak bidang. Interpolasi Lagrange sangat berguna dalam situasi ketika data yang tersedia terbatas atau tidak lengkap, karena dapat membantu mengisi kekosongan informasi dan menghasilkan estimasi yang lebih halus dan akurat. Selanjutnya. Nah, kenapa sih kami memilih metode interpolasi Lagrange dan apa hubungannya dengan studi kasus yang kami pilih? Nah, kami memilih metode interpolasi Lagrange seperti yang sudah dijelaskan dari pengertian di atas, karena metode ini bisa menentukan suatu solusi tanpa memerlukan database yang lengkap atau database yang luas. Nah, karena data suatu suhu itu terbatas atau fluktuatif, maka metode interpolasi Lagrange itu sangat cocok untuk mengisi kekosongan antara data-data suhu yang akan kami prediksi untuk hasil nantinya. Nah, lalu hasil estimasinya juga akan lebih akurat. Lalu keunggulan metode ini juga tidak memerlukan asumsi tentang distribusi tertentu dari data, sehingga cocok digunakan untuk data suhu yang fluktuatif dan tidak mengikuti pola linear. Selanjutnya. Nah, untuk bagian selanjutnya itu mengenai background summary. Background summary itu nanti berisi masalah yang kita bahas, terus apa itu bagaimana cara kerja interpolasi Lagrange untuk studi kasus yang kami pilih. Nah, next. Nah, ini kenapa sih kami memilih studi kasus mengenai prediksi suhu? Nah, kami memilih ini karena perubahan suhu dan variabilitas cuaca yang mempengaruhi beberapa sektor penting dalam kehidupan seperti pertanian, kesehatan, dan perencanaan kota. Karena data suhu seringkali tidak tersedia, maka diperlukan metode untuk memperkirakan suhu dari data suhu yang sudah ada sebelumnya. Nah, di sini ada prinsip kerja metode Lagrange sendiri untuk studi kasus yang kami pakai, yaitu metode interpolasi Lagrange ini akan memprediksi nilai suatu fungsi pada titik-titik yang tidak diketahui dengan menggunakan data dari beberapa titik yang sudah diketahui. Dalam konteks ini, prediksi suhu udara, metode ini membentuk polinomial yang melewati semua titik data suhu yang tersedia. Nah, metode ini juga efektif dalam memperkirakan suhu pada titik-titik waktu di antara data yang diketahui tanpa memerlukan banyak asumsi tentang pola data. Interpolasi Lagrange juga sangat fleksibel karena tidak mengharuskan data mengikuti distribusi tersebut, sehingga cocok untuk memprediksi suhu yang mungkin berfluktuasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Andika. Oke, untuk pembahasan boleh di next. Oke, data yang kita peroleh itu dari Open Data Jabar, di mana kita bisa mengakses suhu-suhu di tahun-tahun sebelumnya dari 2023 ke bawah gitu. Oke, next. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana algoritma interpolasi Lagrange ini kita gunakan dalam studi kasus kami dalam memprediksi suhu di tahun kedepannya gitu. Nah, untuk pertama itu bisa kita lihat sendiri bahwa ada inputan dan outputnya dulu, itu di mana X itu adalah bulan yang akan diprediksi gitu.
Dan juga X point adalah data per bulan dalam bentuk numeriknya, dan Y point atau Y point adalah rata-rata suhu per bulan. Nah, untuk outputnya itu adalah result dari si X ini gitu. Dari misalkan result suhu dari bulan X ini gitu, berapa seperti itu. Nah, karena kita di sini akan memprediksi dalam 1 tahun ke depan 12, maka fungsi ini gitu digunakan secara berulang di looping seperti itu. Nah, oke, untuk ini jadi fungsi X itu menerima nilai X dan juga Y point itu menerima nilai Y gitu, rata-rata bulan tersebut, dan juga X point itu adalah bulan-bulan data historis seperti itu. Dan juga untuk ke bawahnya itu mapping bulan ke angka, di mana kita itu ubah bulan menjadi angka, misalnya Januari menjadi 1 dan juga Februari menjadi 2, itu di mana akan dijelaskan dalam source code gitu. Oke, yang pertama itu ada set n untuk panjang dari X poinnya gitu, seperti itu. Untuk di sini variabel n-nya itu bebas mau dinamain apa saja. Kedua itu untuk resultnya itu kita dideklarasi sebagai dengan value, dikasih value dengan 0.0, di mana kalau misalkan tidak kita kasih value terlebih dahulu, nanti ada kasus di mana hasilnya itu bakal 0. Error logiknya seperti itu. Yang ketiga itu adalah for i dari 0 sampai dengan n-1. Nah, kenapa n-1 di sini? Karena indeksnya mulai dari 0, kecuali indeksnya mulai dari 1, maka kita gunakan sampai dengan n. Untuk sini term itu menjadi termnya sama dengan y points atau y points array i, dan juga j itu dimulai dari 0 sampai dengan n-1, sama juga gitu, diulang terus menerus. Nah, jika i atau i itu tidak sama dengan j, nah maka hitung termnya itu dikalikan dengan equation. Nah, di sini tuh kita gunakan equation dari interpolasi Lagrange itu sendiri. Nah, terus tambahkan term itu ke result. Nah, sesudah loopingnya selesai gitu kan, kita return resultnya seperti itu. Nah, jadi untuk setiap bulan di tahun yang akan datang tuh kita nanti bakal panggil si fungsi ini secara berulang untuk menghitung suhu yang diprediksi. Nah, hasil prediksinya itu juga disimpan dalam bentuk tabel. Nanti kita bisa lihat di source code-nya, nanti ada gitu. Oke, lanjut. Oke, di sini logika di balik algoritmanya itu, di mana algoritma ini bekerja dengan konsep polinomial, yaitu suhu pada bulan tertentu itu dipengaruhi oleh suhu-suhu di bulan lainnya. Maksudnya itu, suhu-suhu di bulan selanjutnya itu pasti akan berpengaruh dengan bulan-bulan di sebelumnya gitu. Maka dari itu, semakin luas si data yang kita punya gitu, semakin akurat juga nanti prediksinya seperti itu. Maka dari itu ya, kalau misalkan pengen lebih akurat, perluas juga gitu. Walaupun persentase untuk akurat itu tidak sampai 100%. Maka dari itu ya, kalau misalkan tujuan kita tuh bukan memprediksi secara akurat, tapi lebih memprediksi untuk mendekati suhu yang sebenarnya seperti itu. Yang kedua itu ada setiap bulan historis memberikan kontribusi terhadap suhu bulan yang akan datang, dan kontribusi ini dihitung berdasarkan jarak antar bulannya, seperti yang saya bilang tadi, bahwa ya bahwa data-data sebelumnya itu akan bisa gitu memprediksi suhu-suhu yang akan datang. Ya, kita di sini itu memprediksi 1 tahun ke depan gitu, 12 bulan berarti. Nah, kenapa kita tidak memprediksi sampai 5 tahun ke depan? Ya, karena itu akan sulit, karena di bawah juga ada tuh, semakin dekat jarak bulan dalam polinomial Lagrange semakin besar kontribusi dalam prediksi seperti itu. Kalau misalkan si outputnya semakin luas kayak sampai 5 tahun, maka nanti kita tidak bisa melihat fluktuatifnya gitu. Kita pernah coba sampai 5 tahun ke depan dan terlihat bahwa datanya adalah flat, tidak terlihat fluktuatifnya. Berarti ada kesalahan di sana. Seperti itu. Maka itu kita hanya memprediksi 1 tahun ke depan dengan inputan data gitu, yang kami perluas sampai, kalau nggak salah, sampai dari tahun 2017 sampai 2023 seperti itu. Oke, lanjut. Oke, di sini adalah source code yang akan dijelaskan oleh Raka. Boleh. Oke, baik. Jadi saya akan menjelaskan source code atau program yang sudah kami buat menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, jadi yang pertama itu adalah kita menginisiasi pustaka yang akan digunakan dalam program. Nah, yang di sini itu ada pandas dan juga matplotlib. Nah, pandas itu untuk apa? Jadi pandas itu untuk mengcopy atau mengolah suatu data dari CSV atau Excel. Pokoknya mengolah data dari sumber data yang sudah kami peroleh, yaitu dari pendata Jabar. Nah, kemudian ada matplotlib. Nah,
pustaka Matplotlib ini tuh untuk menampilkan suatu grafik gitu dari data frame yang sudah diolah atau yang sudah dibuat seperti itu. Nah, jadi di sini itu adalah selanjutnya inisiasi data yang sudah diperoleh dari Open Data Jabar. Nah, di sini itu ada data suhu yang ada di Kota Bandung. Nah, lalu ada pengolahan datanya. Nah, jadi yang pertama itu kami mengubah suatu value yang ada di satuan itu menjadi lebih konsisten. Jadi di sini itu kami melihat dari datanya itu ada value yang memang kurang konsisten. Jadi kami buat konsisten. Nah, kemudian ada keterangan suhu udara maksimal dan minimal. Jadi karena yang kita olah itu atau yang kita prediksi itu adalah hanya pada suhu rata-rata, jadi suhu maksimal dan suhu minimal itu tidak dibutuhkan, jadi dihapus seperti itu. Lalu juga ada menghapus kolom yang tidak dibutuhkan, jadi ID, kode provinsi, nama provinsi, lalu ada kode kabupaten kota itu tidak terlalu dibutuhkan gitu untuk memprediksi suhu udara kayak gitu, jadi dihapus. Nah, lalu untuk bisa mengolah atau bisa melakukan prediksi itu jadi dilihat dulu preview datanya itu seperti apa sih gitu, bentuknya seperti apa. Nah, di sini itu menggunakan df suhu udara.head kayak gitu. Nah, lalu di sini ada kalkulasi rata-rata suhu untuk setiap bulan. Nah, ini tuh untuk menampilkan suatu grafik tren rata-rata suhu yang ada di Bandung per tahun 2017 sampai 2023. Nah, grafik ini itu untuk apa sih? Jadi untuk melihat seberapa fluktuatif sih gitu data yang ada gitu, atau enggak melihat gimana sih data rata-rata suhu yang ada di Bandung tuh untuk kemudian menjadi rujukan untuk prediksi yang kami buat menggunakan interpolasi Lagrange. Nah, lalu di sini adalah fungsi utama dari fungsi utama untuk membuat prediksi suhu udara di Kota Bandung. Nah, di sini adalah fungsi untuk melakukan interpolasi Lagrange. Nah, di sini tuh adalah penerapan dari algoritma yang sudah dijelaskan oleh Andika. Nah, di sini ada N, yaitu untuk seberapa banyak sih iterasi yang dilakukan, itu berdasarkan titiknya, titik 1 sampai 12 atau bulan gitu. Nah, di sini ada result juga. Result itu untuk hasil dari prediksi dari perhitungan interpolasi Lagrange. Ini adalah for loop. Nah, for loop ini tuh untuk menghasilkan prediksi yang ada di interpolasi Lagrange. Nah, kemudian di sini ada mapping untuk kolom bulan menjadi numerik. Nah, jadi seperti yang sudah dilihat, bulan itu sebenarnya dia cuman string gitu, bentuknya itu tidak numerik. Nah karena metode interpolasi Lagrange itu tuh hanya menerima hasil dari numerik, jadi kami itu ubah dulu hasil data stringnya itu menjadi numerik. Nah, untuk kemudian dijadikan kolom baru bulan numerik. Nah, yang nantinya itu digunakan untuk kalkulasi rata-rata suhu udara yang ada setiap bulan. Lalu di sini ada buat untuk parameternya, yaitu parameter interpolasi Lagrange, yaitu X point dan Y point-nya, di mana X point-nya itu adalah indeks pada setiap bulan, atau ya pokoknya bulannya itu bulan berapa sih gitu. Lalu ada Y point-nya itu adalah rata-rata suhu pada setiap bulan. Nah, di sini ada sebuah variabel yang untuk menyimpan hasil dari prediksinya. Nah, di sini ada for loop. Nah, for loop ini itu untuk menghitung prediksi dari bulan Januari sampai ke Desember.
Nah, di sini adalah pemanggilan fungsi dari Lagrange interpolation. Biasanya ada mon itu adalah titiknya itu dari 1, lalu ada x poinnya itu adalah indeks atau ya bulannya, lalu ada y poinnya itu rata-rata suhu udara. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah monemnya itu untuk nama string nama string yang ada pada bulan gitu. Jadi Januari atau Februari itu disimpannya di monem untuk kemudian dihasilkan atau diperoleh dalam bentuk data frame. Nah, yang nantinya itu data frame-nya jadi seperti ini gitu. Nanti data frame-nya itu juga bisa diolah juga menjadi sebuah grafik yang nantinya itu kita bisa melihat gitu hasil dari rata-rata prediksi suhu di Bandung untuk pada tahun 2024 atau tahun selanjutnya. Seperti itu. Lalu kita bisa lihat lebih, nah di sini lebih terlihat gitu ya, lebih tercermin ini tuh adalah data prediksi suhu untuk dalam bentuk tabel. Nah, yang di kanan itu dalam bentuk grafik. Nah, yang ini tuh hasil dari prediksi kami itu yaitu sesuai dengan yang kita bisa rasakan nih pada tahun ini, yaitu suhu atau kayak suhu yang kita rasakan itu berubah-ubah gitu. Jadi kadang panas, kadang dingin, kadang emang benar-benar dingin gitu. Nah, jadi di sini tuh tercermin dalam satu grafiknya, jadi fluktuatif gitu. Ada yang di titik dia panas, lalu ada yang bahkan sampai di 18 derajat Celcius gitu. Lalu juga naik lagi, jadi fluktuatif sesuai dengan keadaan suhu di Kota Bandung yang bisa dirasakan. Oke, jadi ini adalah penjelasan outputnya. Jadi yang tadi itu seperti yang sudah dilihat, ada grafik fluktuasi suhu tahunan atau ya jadi atau suhu bulanannya, yaitu menampilkan prediksi suhu rata-rata bulanan di Bandung untuk tahun 2024. Nah, jadi untuk sumbu X-nya itu adalah menunjukkan bulannya, lalu untuk sumbu Y-nya itu adalah suhunya gitu dalam satuan derajat Celcius. Nah, untuk metode interpolasi Lagrange-nya itu menggunakan data suhu rata-rata historis untuk menghitung suhu prediksi setiap bulan. Nah, jadi data suhunya itu kami peroleh dari Open Data Jabar dari tahun 2017 sampai 2023. Nah, polinomial Lagrange itu menyesuaikan nilai suhu dengan mempertimbangkan kontribusi dari tiap titik data historis. Nah, yang ketiga ada ciri fluktuasi suhunya gitu. Nah, metode ini tuh menghasilkan grafik yang mengikuti pola historis. Fluktuasi tajam terjadi bila ada perubahan signifikan dalam data. Nah, prediksi ini tuh membantu memahami tren musiman, namun akurasinya terbatas pada data historis yang digunakan. Itu adalah kesimpulan. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari metode interpolasi Lagrange-nya, itu adalah kelebihannya itu metode ini sangat efektif ketika kita punya data yang terbatas dan bisa digunakan tanpa perlu asumsi tambahan. Nah, kekurangannya itu jika ada perubahan suhu yang mendadak atau data yang tidak konsisten, metode ini tuh bisa menghasilkan prediksi yang kurang akurat. Yang terakhir ada kesimpulan. Nah, jadi metode interpolasi Lagrange adalah teknik sederhana namun kuat untuk memprediksi suhu berdasarkan data historis. Dengan algoritma ini kita dapat menghasilkan perkiraan suhu rata-rata untuk bulan-bulan mendatang yang dapat bermanfaat dalam berbagai aplikasi seperti analisis iklim atau perencanaan musiman. Sekian penjelasan dari kami mengenai studi kasus prediksi suhu udara di Kota Bandung menggunakan interpolasi Lagrange. Kami harap dengan penjelasan kami itu dan juga program yang sudah dibuat bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke. Sekian berarti ya dari kami tutup untuk pembahasan ini.
Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.